Lamban soal Edi dan Azam, lampu hijau rakyat Kalimantan hukum mereka. Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Jemput, Ya. jemput. Kami ada sekarang di Jakarta, kami akan jemput kamu. Kita jemput. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Kalau menyangkut pencemaran nama baik, penghinaan harusnya bersangkutan ke orang lain. Nah sekarang itu setelah dianggap sulit main, maka yang dimainkan soal ucapan. Jadi kalimatnya begini lengkapnya nih. Kita ini punya tempat bagus, mahal di Jakarta. Tiba-tiba kita jual, lalu kita pindah tempat ke Jin buang anak. Nah, kalimatnya kurang lebih begitu ya. Istilah biasa. Nah, tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam. Ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Belum bisa menerima, soalnya Edi ini kan kita minta secara terbuka datang ke Kalimantan. Nah, proses yang setelah dilaksanakannya itu kan sudah sangat meresahkan warga masyarakat Kalimantan umumnya ini kan, khusus lagi Kalimantan Selatan. Jadi kami meminta bukan sekedar di media sosial tapi langsung datang ke sini. Silakan untuk selanjutnya diproses secara hukum adat. Gitu aja. Kita punya niat yang sama, tekad yang sama. Bagaimana Saudara Edi Mulyadi, CS, bisa diproses secara hukum, baik itu hukum negara dan juga hukum adat. Karena kita orang beradat dan yang disinggung adalah Kalimantan yang identik dengan adat, maka adat wajib. Ini membuat suasana rakyat Kalimantan menjadi gaduh. Perwakilan adat dari Dayak dan suku-suku di Kalimantan tersinggung dengan hinaan kepada tempat dan penduduk di sana. Secara tempat, Edi mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak, dan secara penduduk Azam Khan mengatakan yang mau tinggal di sana hanyalah monyet. Bisa dikaitkan bahwa selain orang Kalimantan, presiden yang akan tinggal di sana juga dikatakan monyet. Polisi sampai sekarang terlihat pasif, hanya menerima laporan tapi tidak ada gerakan cepat. Kapolri juga tidak banyak bicara dan hanya sibuk mengurus birokrasi. Saya kira ini justru adalah sinyal bahaya untuk Edi Mulyadi dan Azam Khan. Karena kalau sampai rakyat Kalimantan bertindak, maka bisa runyam ini PKS. Sekarang ini kita tahu bahwa orang-orang PKS sudah mulai saling menutupi tindakan biadab Edi Mulyadi dan Azam Khan yang menghina tanah dan rakyat Kalimantan. Egy Sujana pun juga pernah bikin vlog dengan salah satu dari kedua penghina rakyat dan tanah Kalimantan. Mereka saling membela, apalagi Siti Fatul sendiri ini bilang tidak ada penistaan di sini. Saya kira polisi harus segera menangkap orang ini sebelum hukum adat Kalimantan berlaku. Azam Khan dan Edi Mulyadi harus segera diamankan sebelum dimakamkan. Selama ini Indonesia baik-baik saja, namun setelah reformasi ada racun-racun partai yang datang silih berganti untuk mengubah Pancasila dengan cara pertama, yakni merusak persatuan dan kesatuan. Mereka merongrong NKRI dengan aksi-aksi separatis. PKS pernah melakukan aksi injak-injak bendera. Lalu selain itu Merah Putih juga dikibarkan terbalik di DPP PKS. Orang-orangnya juga kita tahu bahwa pembela Prabowo semua. Sekarang ini Edi Mulyadi dan Azam Khan masih bebas ngevlog mencoba untuk mencuci tangan dan melepaskan dari jerat hukum. Kita tahu bahwa kedua orang ini sudah jelas-jelas membuat gaduh. Keberadaan mereka berpotensi untuk memberikan rasa was-was. Mandau terbang pun mulai divideokan oleh orang-orang Kalimantan, memberikan peringatan kepada Edi dan Azam. Meskipun Edi dan Azam dibela oleh orang yang katanya dari Kalimantan, itu hanya 1 atau 2 saja. Bisa dihitung jari. Jauh lebih banyak orang Kalimantan yang tersinggung dengan ini. Saya pun sebagai orang Timur tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Edi Mulyadi, karena Kalimantan dan saya adalah Indonesia. Sekarang mereka masih belum ada berita ditangkap ataupun ditahan. Polisi masih terlalu lambat. Apakah diamnya polisi adalah lampu hijau bagi rakyat Kalimantan untuk memberikan hukum adat kepada Edi dan Azam Khan? Saya rasa jangan sampai begitu.
Pak Listio Sigit Prabowo harus segera memproses orang ini. Kasihan kalau 2 orang ini harus mati konyol karena kena hukum adat orang Kalimantan, tempat yang begitu sakral dan begitu dihormati. Meski saya masih belum pernah menginjakkan kaki di Kalimantan, saya kenal banyak dengan orang-orang Kalimantan. Mereka ini baik-baik, tapi jangan coba-coba main-main sama mereka, apalagi soal tanah leluhur. Saya kira kemarahan rakyat Kalimantan bisa dibendung ketika polisi memproses hukum secara hukum positif. Rakyat Kalimantan pun masih memberikan kesempatan kepada polisi agar memproses hukum secara hukum positif sebelum nanti ada kelanjutan, yakni hukum adat. Tanah suci Kalimantan dibilang tempat jin buang anak, dan yang mau tinggal di sana adalah monyet. Ya, kemarahan pun membuncah dan mereka sengaja kelihatannya. Semoga saja polisi bergerak cepat atau sebelum mereka mati kena hukum adat. Kalau sudah ada hukum positif, saya kira pimpinan adat Kalimantan bisa memberikan hukum adat dengan lebih ringan. Pasti ada pertimbangan itu. Tapi kalau polisi nggak gerak cepat, maka kemarahan itu seperti bola salju akan membuncah. Jangan sampai rakyat Kalimantan yang berdiaspora di seluruh Indonesia turun tangan dan membuat Edi dan Azam tidak bergerak lagi. Semoga saja polisi tahu bahwa karakter rakyat Kalimantan ini tidak perlu diuji-uji. Semoga kalian gerak cepat, Pak Polisi, sebelum semuanya terlambat. Sudah jatuh kecebur selokan pula. Sekujur tubuh belepotan air, berlumpur dan bau. Dan seperti itulah gambaran nasib si Edi Mulyadi saat ini. Dia yang pernah menjadi caleg PKS pada pemilu 2019 lalu tengah kesandung masalah berat. Ulahnya beberapa waktu lalu membuat seluruh bangsa Indonesia merasa tersakiti. Masa iya dia mengatakan Kalimantan itu tempat jin buang anak? Yang jadi pasar properti di sana itu cuma genderuwo dan kuntilanak. Lalu siapa yang mau tinggal di sana? Tanya Edi dengan nada tinggi. Lalu dijawab oknum yang duduk di sampingnya, hanya monyet. Benar-benar sangat merendahkan martabat masyarakat setempat. Dan bukan hanya mereka yang marah dan tersinggung, tetapi seluruh anak bangsa yang mencintai negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Polisi harus segera merespon pengaduan pihak-pihak yang tidak terima dengan ucapan bodoh ini. Segera tangkap, proses dan adili. Sebab kalau dibiarkan, dia dan kelompoknya akan merasa jumawa dan suatu saat nanti pasti akan kembali berulah. Jika sekarang Kalimantan yang dinista, maka pada lain waktu penghujung pulau lain, masyarakat lain pun akan dihina oleh mereka. Sebab hal seperti ini sudah merupakan kebiasaan dan perilaku kaum kadrun sejak dulu. Memaki dan menghina orang lain, bersumpah serapah, mengutuk, mengafir-ngafirkan siapapun yang bukan bagian dari mereka. Itu semua terjadi karena dibiarkan oleh aparat dan pemerintah.